Suka atau tidak suka, namun kenyataannya, walau Amerika tuh asshole, bajingan tolol, namun ternyata ada negara yang jadi makmur karena Amerika. Cara pandang Amerika dalam kebijakan internasional atau foreign policy adalah membagi negara lain menjadi 3. 1 negara musuh, 2 negara mitra, dan 3 negara sekutu. Kebijakan enemy-centric adalah mainan lama manajemen konflik yang diterapkan Amerika agar terjadi yang namanya tidak aman, sehingga memerlukan security atau keamanan, yang mana dia sendiri yang jadi keamanan tersebut. Itu bisnis ala mafioso lah kira-kira. Hal ini penting untuk kita diskusikan kali ini agar Indonesia menggunakan pemahaman ini di dalam kebijakan luar negerinya nanti di tahun 2024 ke depannya. Kita sudah pernah membahas strategi Filipina di bawah Bongbong Junior. Sebentar lagi kita membicarakan strategi Vietnam. Sebelumnya kita memahami dulu cara kerja Amerika di dalam mengelola kebijakan luar negerinya. Kalau Anda memutuskan menjadi negara musuhnya Amerika, pasti habis diberantakin itu negaramu, dijadikan miskin. Kalau menjadi mitra negara Anda akan dibuat tidak kaya tapi tidak miskin. Kalau mau menjadi sekutu Amerika, negaramu pasti dibikin kaya makmur. Contoh, Singapura, Korea Selatan, Jepang, Australia, itu adalah negara-negara dekat Indonesia. Negara sekutu Amerika tersebut diizinkan untuk kaya, bahkan sangat kaya. Kalau negara mitra, ya seperti Indonesia sekarang, atau seperti Malaysia, juga Thailand. Jadi sekali lagi, sebagai polisi dunia, Amerika itu menentukan siapa negara boleh jadi kaya atau tidak. Siapa negara boleh membeli energi ini atau tidak. Kalau negara musuh atau memutuskan melawan Amerika seperti negara Venezuela, Kuba, Korea Utara, Suriah, Iran, Irak, Lebanon, Afghanistan, Turki, atau juga Rusia misalnya, akan terus dihajar perang, di mana mereka harus terus membangun angkatan perang dan bersiap untuk perang melawan Amerika. Jadi strategi bernegara kalau masih percaya selama 50 tahun ke depan adalah masih Amerika yang mengendalikan dunia, maka ada baiknya dalam 10 tahun ke depan mending miring ke Amerika dan jadi sekutu Amerika. Sekali lagi, jadi sekutu Amerika, bukan mitra. Nanti kita balik badan 20 tahun lagi model Turki di bawah Erdogan. Balik badan, kita tinggalin Amerika tapi saatnya tepat. Atau kalau percaya bahwa kurang dari 15 tahun lagi akan ada big coalition atau tabrakan besar antara Tiongkok, Rusia versus Amerika, maka bertahan netral mainan seperti sekarang sambil bersiap-siap menyalip di tikungan adalah strategi yang benar. Sambil memastikan siapa negara yang bakal menjadi pemenangnya. Incumbentkah Amerika atau tatanan dunia baru di bawah Tiongkok, Rusia? Sekarang kita membicarakan Filipina di zaman Duterte yang miring ke Tiongkok. Ternyata ekonomi Filipina hanya jalan di tempat. Hutang luar negerinya bertambah dahsyat sekali, banyak. Ya itulah ciri berbisnis miring ke Tiongkok. Lalu Bongbong, presiden Filipina sekarang beda strategi. Balik badan, dukung Amerika penuh. Bahkan memberikan 4 pangkalan militer Filipina ke Amerika kembali. Dan mulailah grant atau bantuan ekonomi ke Filipina mengalir deras dalam 1,5 tahun terakhir ini. Baik, kita sudah menjelaskan strategi bernegara Bongbong di video beberapa bulan yang lalu. Sekarang kita ke Vietnam. Kebijakan luar negerinya selama ini memihak Amerika mirip seperti apa yang dilakukan Korea Selatan dan Jepang setelah perang. Karena itu bilioner Vietnam bertumbuh sangat cepat. Ingat ya kata kuncinya, bilioner Vietnam bertumbuh sangat cepat. Sebagai pengingat, cara Amerika membangun adalah dengan trickle down, dari atas ke bawah. Jadi Amerika selalu membuat korporasi jadi kaya, seperti Samsung dan Hyundai di Korea Selatan, atau Toyota, Honda, Sony di Jepang. Zaman Soeharto yang miring ke Amerika juga sama. Yang dibuat kaya adalah korporasi. Bahkan sampai saat ini, korporasi binaan zaman Soeharto ala Amerika masih bertahan dan menjadi oligarki pada generasi keduanya sekarang ini. Beda dengan era reformasi yang gak jelas tujuannya. Maka tidak ada konglomerat atau giant corporation yang jadi bilioner atau triliuner baru yang solid yang bakal jadi korporasi jangka panjang. Kalau perusahaan startup ada beberapa, tapi yang punya sekarang mayoritas asing seperti Goto, Tokopedia juga sudah dikuasai asing semua. Beda kalau cara bisnisnya all money, tidak mudah dibeli asing. Kita sekarang fokus ke Vietnam kembali, yang dimanja Amerika daripada lepas ke Tiongkok. Lalu Vietnam main seperti Filipina sekarang dalam 5 tahun terakhir ya, bayangkan. Xi Jinping itu bolak-balik datang ke Vietnam lebih dari 4 kali, belum lagi pejabat tinggi Tiongkok datang ke Vietnam. Yang intinya merayu agar Vietnam mau jadi proksinya Tiongkok, tentunya melawan Amerika. Dan bahkan tanggal 12 Desember kemarin, Xi Jinping datang lagi ke Vietnam. Lalu pertanyaannya, apa jawaban Vietnam kepada Tiongkok?
Apa yang Vietnam lakukan kemudian? Pertanyaannya berikutnya, mengapa Vietnam akan menjadi kekuatan utama di ASEAN menyalip Indonesia dan Thailand? Kalau jawaban pejabat Indonesia ketika ditawari sama Tiongkok kita semua tahu. Apalagi petugas negara yang sangat pro Tiongkok karena dikasih mainan batu bara, nikel lah, sampai 7 turunan hartanya tidak akan habis. Itu fasilitas yang dikasih Tiongkok. Pasti diterima tawaran Tiongkok walaupun faktanya dalam 10 tahun ini ekonomi Indonesia hanya tumbuh 50%-an atau 5% setahun. Beda zaman miring ke Amerika, zaman Soeharto atau zaman SBY lah. Zaman SBY itu Indonesia tumbuh 200% dalam 10 tahun. Jadi kita harus secanggih Vietnam lah intinya. Jadi sekali lagi, Vietnam mainnya bagaimana ya? Penasaran nggak? Atau coba sahabat menjawab di komen apa yang Vietnam lakukan. Kita belajar sendiri dan kita coba tebak-tebak sebelum informasi lengkap tentang Vietnam kita jelaskan. Peace.